Shallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah banyak membahas ya dari segmen 1, segmen 2 kita masuk di segmen ketiga masih membahas surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas untuk itu dilanjutkan oleh Ustadz Randy Tanjung. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, setiap yang kita miliki harusnya kita menjadikan diri kita lebih bersyukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk kita pamerkan, betul? Bukan untuk kita bangga-banggakan. Karena setiap apapun yang kita miliki hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah kita jangan gelisah. Kaya kita jangan membuat kita jadi resah. Susah kita jangan gelisah, kaya kita jangan resah. Belajarlah dari tukang parkir. Tahu tukang parkir, Bu? Tukang parkir ketika mobilnya nggak ada, dia tenang tuh, Bu, nggak gelisah. Datang menghampiri mobilnya jadi banyak, nggak sombong. Sombong nggak tukang parkir? Mobil banyak pederet, nggak pernah dia sombong. Ya bukan mobil dia Ustaz. Bukan mobil dia. Karena dia mengakui bahwasanya hakikatnya mobil yang ada diatur sama dia, yang ada di hadapan dia bukan miliknya, betul? Begitu juga diri kita, setiap apapun yang kita miliki, kalau seandainya kita mengakui bahwa itu hakikatnya bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan membuat diri kita sombong. Betul? Maka ketika itu Fir'aun, Bu, di ayat setelahnya saya bacakan Al-Qasas ayat 79, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayatud dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu haddin adzim. Dan ketika itu Qarun itu memamerkan hartanya. Bayangin, Bu, hartanya tadi gudangnya aja, kamarnya aja, kuncinya begitu sangat besarnya kuncinya, nggak bisa digotong oleh seseorang yang lebih kuat ketika zaman itu. Betul? Saking banyaknya nih, bahkan kudanya pun diberikan baju yang namanya baju dari apa yang bahannya yang paling mahal itu, Bu? Bahan sutra. Sutra. Kudanya pakai sutra, bayangin. Dijadikan karnaval setiap kudanya itu, ya. Ada yang namanya emas-emas atau digantungkan, dibikin namanya karnaval. Itulah asal mulanya karnaval dulu ketika di zaman Qarun. Maka ketika kita melihat karnaval saat sekarang ini, ingat Qarun. Ditunjukkan kemegahannya. Bahkan ketika itu orang-orang yang cinta akan dunia mengatakan bahwasanya, saya pengen lu seperti kayak Qarun, yang tadi ayat yang telah tadi saya sampaikan, yang telah tadi saya bacakan. Orang-orang yang berkeinginan dunia, ia mengatakan bahwasanya saya pengen lu kayak Qarun. Kita pernah nggak berbuat kayak begitu, Bu? Bu, ngelihat orang kaya yang lebih mampu jauh dari kita, punya nggak hasrat kita pengen jadi orang kaya juga? Ayo, pengen nggak? Pengen, nggak jadi masalah, betul? Cuma nanti dibagi oleh 4 oleh Rasulullah nanti setelahnya. Tapi di ayat selanjutnya Al-Qasas ayat 80, bagi orang-orang yang berilmu mengatakan bahwasanya celaka itu Qarun. Kenapa? Orang-orang yang berilmu tidak berharap banyak akan dunianya. Akan tetapi setiap yang Allah berikan kepadanya dijadikan sebagai ladang akhirat untuknya. Alhamdulillah. Setiap harta kita yang diberikan oleh Allah, setiap apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita terima, kita juga harus kasih. Itulah yang membuat diri kita menjadikan pembendaharaan amal bagi kita. Alhamdulillah. Maka Rasulullah membagi atas 4 ketika itu. Ada orang yang berilmu. Ketika orang berilmu diberikan harta oleh Allah, ilmu punya, harta punya, inilah orang yang terbaik. Alhamdulillah.
Yang kedua, orang yang punya ilmu tadi tapi kagak punya harta. Kalau orang berilmu punya harta enak tuh Bu, ngajar-ngajar, sibuk juga untuk sedekah membantu. Alhamdulillah. Pengen kayak gitu Bu? Pengen nggak? Pengen. Yang kedua, dia punya ilmu tapi nggak punya banyak harta, ngajar-ngajar semacam, tapi hidupnya masih biasa saja. Tapi dia selalu berharap, ya Allah, berikanlah aku rizki ya Allah. Kalau seandainya aku punya rizki ya Allah, aku pengen seperti yang nomor 1 tadi ya Allah, pengen berbagi, pengen berjuang untuk agama. Alhamdulillah. Maka kata Rasulullah, orang yang kedua ini sama pahalanya dengan orang yang tadi yang pertama. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang ketiga nih Bu, hati-hati Bu. Orang yang ketiga adalah yang ketika dia diberikan harta tapi enggak punya ilmu. Maka hartanya dijadikan sombong, dijadikan hanya pamer semata, dijadikan sifat angkuh untuk dirinya. Mengatakan bahwasanya ini punya gue. Emang lu kagak tahu itu yang bangun masjid siapa? Siapa Bu? Siapa? Dia nanya siapa? Emang siapa? Lah gue juga nggak tahu siapa. Dia nunjuk itu kalau bukan saya yang bangun nggak bakal jadi. Itu rumah sakit kalau bukan saya yang bangun nggak bakal jadi. Itu ditunjuk sama dia, menyatakan bahwa sayalah dan sayalah. Inilah yang membuat hancur dirinya nanti karena lantaran kesombongan di dalam dirinya, mengatakan bahwa setiap apapun yang aku miliki pada hakikatnya karena perjuangan saya. Naudzubillahi min. Itu yang ketiga. Yang keempat, udah kagak punya harta, kagak punya ilmu. Ini yang celaka. Yang seperti ini dia berdoa, orang yang kagak punya ilmu, kagak punya harta, dia berdoa pengen punya harta karena dunia, maka dosanya sama dengan orang yang nomor 3. Naudzubillahi min. Maka kita berdoa kepada Allah, jangan minta kaya. Kalau minta kaya udah ketinggalan. Kenapa? Orang yang kaya banyak melimpah hartanya udah ada dulu, namanya Korun. Sampai nyampe ke Indonesia ada yang ngegali, nemu harta, nemu emas. Dibilangnya apa? Wah, harta karun nih. Betul. Maka jadikanlah setiap apapun yang kita miliki, kita perjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas untuk kita sombongi. Lahirnya kita dibantu, matinya kita pun ditolong. Betul nggak Bu? Ada nggak yang mati ngurus sendiri? Dia mah orang kaya, biarin aja. Dia juga mati bisa terbang sendiri, ada kayak gitu. Ada Ustaz. Nggak ada. Maka jangan sombong. Sebaik apapun diri kita, sehebat apapun diri kita, kalau kita punya rasa sombong, maka tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai diri kita sombong dan berikhlas dalam beramal. Terima kasih. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, sampai terkesima gitu ngeliatin Ustadz. Masya Allah. Memang ya tipis banget antara ngerasa sombong sama merasa bersyukur. Kadang-kala gitu, kita bersyukur udah dapet ini semua, ya senengnya sama, tapi ngerasain bahwa ini semua bukan punya kita dan semuanya hanya Allah, itu perlu pemaknaan yang lebih dalam lagi. Betul apa betul? Apalagi kalau lagi ngumpul sama teman-teman, Bu. Bu, ini nggak usah ngomong harta Ustadz, sama anak aja. Iya. Oh, anaknya kan, anak saya nih memang anaknya sih ya biasa aja tapi lulus masuk UMPTN katanya gitu. Yang lain yang anaknya nggak masuk sekolah negeri jadi kerasa ya kan. Baik, silakan yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Baik, ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Aisyah dari Majelis Talim Baitur Rahman. Mohon bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Bagaimana perbedaan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan apa yang kita raih, yang kita dapatkan, dan menghilangkan rasa sombong yang ada di dalam diri kita. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Tipis banget bedanya, silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ibu, pertanyaan yang bagus. Ya. Jadi setiap apapun kita, kalau kitanya memahami setiap apapun yang kita miliki ini dari Allah, maka akan timbul rasa syukur itu. Sedangkan rasa sombong itu nanti akan sedikit demi sedikit itu akan hilang nanti di sana. Kalau sudah muncak rasa syukur kita, kita hakikatnya kita tahu ini mah semuanya wasilahnya. Ada dari kerja saya, wasilahnya saya berusaha berjuang, tapi hakikatnya ini semua Allah yang telah mengatur itu semua. Kalau kita meyakini itu terus hakikatnya karena Allah ya, karena Allah dari Allah semuanya, maka akan timbul selalu rasa syukur kita kepada Allah. Dan ketika timbul rasa syukur kita kepada Allah, itulah yang akan menambah keberkahan nilai yang kita miliki. Semakin bertambah nilai yang kita miliki itu tadi berasa makin tinggi syukur kita, maka hilang tuh. Jadi ketika ada orang ibu, mungkin ibu juga bisa melihat lah. Orang-orang dermawan ketika dia sumbang apa segala macam, dia terkadang nggak butuh yang namanya pujian kita. Udah karena Allah, dia ngasih segala macam. Terkadang dia juga nggak butuh tuh, nggak butuh dipuji dan lain sebagainya. Tapi terkadang kita bisa melihat ada orang yang memang ketika ngasih ada sesuatu, tanda kutip ya, ada kepentingan di sana, ya kan? Contoh, mau kampanye misalkan, ceplosan deh. Menurut keyakinan saya. Kalau kampanye itu sekian besarnya, ya, mohon maaf nih saudara. Nggak apa-apa. Menurut keyakinan saya ya, ada segelintiran orang yang ketika ia pengen menjabat, mencalonkan diri, dia barulah mulai berbagi. Yang tadinya nggak pernah masuk masjid, dia nongol di masjid, ya kan? Pak Ustadz, apa kira-kira yang kurang di masjid ini? Karpet nggak ada Pak Haji, katanya. Oh iya siap, saya akan datangkan nanti karpet, siap. Dikirimlah tuh karpet ya. Pas pemilihan dia kagak kepilih, Pak Haji karpet keluarin. Dibalikin lagi karpet ya. Ada yang datang ke ibu-ibu majelis taklim ya. Ibu, kira-kira ini seragamnya sudah kompak belum? Di sini masih banyak yang belum kompak tuh, lihat aja tuh kan. Masih ada yang warna ungu, warna ini semacam masih belum yang kompak. Ya tenang, nanti saya kirimin semua biar seragam semuanya. Kagak kepilih semacam. Kita bisa tahu itu rasa syukur kepada Allah dengan memberi, dengan ada sesuatu nilai yang bisa menitik beratkan kesombongan di dalam diri kita, itu kita bisa tahu di dalam diri kita dan juga kita bisa menilai orang lain. Mudah-mudahan kita berjuang bisa dengan rasa syukur kita agar bisa menghilangkan kesombongan di dalam diri kita, insya Allah. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, emang ada kayak yang diceritain Ustadz tadi? Ada, pernah ngalamin? Mana orangnya? Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ada yang mengatakan begini ya, bahwa di dalam salah satu ayat Al-Quran yang mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita nggak mau nyembah Allah, kita nggak mau sholat, kita nggak mau ibadah, kita nggak mau bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, itu termasuk bentuk dari kesombongan. Betul nggak sih Ustaz? Tapi nanti jawabnya. Ya, dan juga ada sanksinya. Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih lanjut lagi hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.